立马哦！叫吧，叫！真是酣畅。首长，你只有死亡法则。 Terlihat Xiao Yu terkejut banyaknya praktisi demigod yang ditangkap di jantung Dewa Kematian. Dewa Kematian pun menyerang melalui jantung untuk menangkap Nili dan juga Xiao Yu. Nili pun menyuruh Xiao Yu menyelamatkan para praktisi, sementara Nili akan menahan Dewa Kematian. 看，这些刺身精。小雨。 Terlihat Xiao Yu mengeluarkan pedangnya dan mulai menebas cabang jantung Dewa Kematian, yaitu untuk menyelamatkan para praktisi. Namun Nili membantu Xiao Yu menahan Dewa Kematian dengan menggunakan kekuatan hukum cahaya dan kegelapan. Dewa Kematian pun terkejut mengapa Nili bisa mengeluarkan dua kekuatan hukum secara bersamaan. Tapi ia tetap meremehkan Nili bukanlah lawannya, dikarenakan roh Nili belum mencapai ranah demigod. Terlihat Nili pun terdesak dengan serangan hukum kematian 10 kali lipat yang dilancarkan oleh Dewa Kematian. 催动如此庞大的死亡法则，我要看看你究竟是怎么通，你还没达到此神。催动如此庞大的死亡法则。 Hal itu pun membuat lautan jiwa Nili terkikis oleh Dewa Kematian, dan Dewa Kematian pun akan menjadikan Nili sebagai makanannya. Saat itu Nili sudah tidak tahan lagi, dan ia harus mendorong hukum kematian keluar dari lautan jiwanya. 一定要把死亡法则定。 Hingga akhirnya keluarlah jalar akar dari tubuh Nili yang menyerap hukum kematian yang membuat Dewa Kematian terkejut. Nili pun mengatakan, ini sama seperti ketika berada di mata air hitam, tanaman anggur milik Nili bisa menyerap hukum kematian. Dewa Kematian pun heran, mengapa Nili bisa menyerap hukum kematiannya. Sementara Nili mengerti arti dari kekuatan hukumnya, dan ia pun meledakkan dua kekuatan hukumnya yang membuat para praktisi berjatuhan dari jantung Dewa Kematian. 法则之力的奥义。 怎么会被他直接扯走的？ Terlihat Xiao Yu juga tahu dua kekuatan hukum di tubuh Nili sudah mencapai tingkatan yang ekstrim. Xiao Yu pun menyuruh para praktisi berterima kasih pada Nili, dikarenakan Nililah yang menyelamatkan mereka. Salah satu praktisi pun bertanya-tanya, siapakah sebenarnya roh Nili yang bisa mengendalikan dua kekuatan hukum, apalagi itu secara bersamaan. Kembali kepada Nili, ia merasakan di lautan jiwanya ada kekuatan hukum kematian. Hal itu pun membuat Dewa Kematian sangat marah kepada Nili. 死亡法则，除了光明， Nili pun mengatakan, jika ia mengatur ulang kekuatan hukum kematian, apa yang bisa Dewa Kematian lakukan? Dewa Kematian pun tahu Nili ingin menyentuh sumber hukum kematiannya. Daripada itu, ia harus memusnahkan roh Nili. Para praktisi yang mendengar hal tersebut, mereka khawatir Nili dihabisi oleh Dewa Kematian, dikarenakan hanyalah roh Nili yang tidak terpengaruh oleh hukum kematian. Terlihat Xiao Yu pun menjadi heran mengapa roh Nili tidak menghindar dari serangan Dewa Kematian. Namun sepertinya roh Nili punya kartu as untuk menyerang balik Dewa Kematian. 想要动我的法则本， 快走啊！他怎么不闪避？ 如此， Setelah Dewa Kematian menggeprek Nili dengan sombong, Dewa Kematian bilang bahwa inilah ganjaran bagi Nili yang berniat mencuri hukum kematian dalam wilayahnya. Terlihat para praktisi pasrah jika mereka tidak bisa melarikan diri dari sini. Dewa Kematian pun mengatakan,
Ia telah menghabisi orang terkuat di antara mereka, yaitu Rod Nili. Dan orang lemah seperti Xiao Yu dan lainnya tidak akan bisa membalikan situasi ini. Meski begitu, para praktisi pun tetap menyerang, yang pada akhirnya mereka pun dihabisi oleh hukum kematian. 困兽之斗和之众，也想翻出什么浪？ Sementara itu, Xiao Yu dengan marah menyerang Dewa Kematian dan berhasil memotong serangannya. Saat itu, Dewa Kematian pun tahu yang dipegang Xiao Yu adalah pedang embun es, yang adalah harta milik penguasa domain neraka. 不可原谅！ 凌霜剑，惊！凌霜剑， Ia mengetahui penguasa neraka tidak akan memberikan hartanya pada orang lain. Ditambah penguasa neraka tidak memiliki anak laki-laki. Hingga akhirnya Dewa Kematian pun menduga Xiao Yu adalah orang yang dikirim penguasa neraka untuk menghabisinya. Ia pun bilang jika penguasa neraka yang datang, mungkin ia akan susah payah melawan penguasa neraka. Ia pun meremehkan pedang Xiao Yu yang tidak akan bisa menghentikannya. 来如此，他还把凌霜剑能等，我或许还会费点功夫。 老鬼，小子， 一把凌霜剑能等。 Benar saja Xiao Yu tak bisa memanggil kekuatan hukumnya dikarenakan berada di wilayah Dewa Kematian. Hingga akhirnya Dewa Kematian pun berhasil menangkap Xiao Yu dan ia pun akan menyiksa Xiao Yu sampai mati. Meski begitu, Xiao Yu tetap mengatakan, hanya segini kemampuan Dewa Kematian. 就这点， 终于落在我的手。 Lalu Dewa Kematian pun menyuruh Xiao Yu memohon ampun kepadanya dan meneriakkan nama Ming, yaitu nama penguasa neraka. Dengan begitu mungkin ia akan melepaskan Xiao Yu. Namun Xiao Yu pastinya menolak tawaran itu. Hingga akhirnya Dewa Kematian pun terus menyiksa Xiao Yu dan menyuruhnya memanggil nama penguasa neraka. 那就别怪我了，叫吧，最好让明。 这无耻之徒！ Terlihat Dewa Kematian pun tidak mau menghabisi Xiao Yu begitu saja, dikarenakan ia lebih ingin menyiksa Xiao Yu perlahan-lahan sebagai bentuk balas dendamnya pada penguasa neraka yang telah menempatkannya di tempat seperti ini, yang membuat ia menderita selama bertahun-tahun. Kemudian Dewa Kematian pun menyerap jiwa kematian para praktisi, dan setelah ia memulihkan tubuhnya kembali, ia akan membawa Xiao Yu untuk menemui penguasa neraka, yaitu pastinya untuk membalas dendam. Hingga akhirnya Xiao Yu ditusuk oleh serangan Dewa Kematian. 我要让你们永生，再带着你去找。 Namun setelah hal tersebut, Nili pun bangkit dengan kekuatan hukum kematian. Dewa Kematian pun terkejut hukum kematian ada di tangan Nili, dan seharusnya Nili sudah mati. 是，死亡法则，你应该死了。死亡法则，你应该死了。 Lantas Lord Nili mengeluarkan dua sayap yang terbentuk dari kekuatan hukum cahaya dan kegelapan. Sekaligus di tangan Lord Nili terdapat kekuatan kematian dari Nili itu sendiri. 是我的死亡法则， 怎么？ 是我的死亡法则。 Oke guys, itu adalah dari Tales of the Moon God part ke 75-nya di season 7 kali ini. Dan untuk pas selanjutnya biasa yaitu hari Minggu atau Sabtu, oke? Dan seperti apakah nanti pertarungan antara Lord Nili dan juga Dewa Kematian? Pastinya kita akan bahas pada pas selanjutnya ya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua. Dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya ya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.